Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Elvin Damarius Lumban Tobing akan menyajikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Identifikasi Pelaksanaan Internal Branding, sebuah studi di PCH. PCH adalah sebuah oil and gas company dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Iin Mayasari MM, MSI. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah di industri migas sendiri ada satu tantangan yang luar biasa karena pemerintah mendorong semua kontrak kerja sama atau K3S yang dipimpin oleh SKK Migas untuk mencapai target produksi 1 juta barrel oil per day di tahun 2030 nanti, sehingga semua K3S harus mendukung ini. Nah, di industri migas dalam hal persepsi karyawan terhadap merek perusahaan itu sangat penting, karena ketika image perusahaan itu jelek di mata karyawan, perusahaan akan sulit meretain karyawannya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena interaksi di antar K3S itu sangat kuat sekali, ya, sehingga apa yang terjadi di sebuah K3S akan diketahui oleh karyawan di K3S yang lain. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena SKK Migas itu sangat aktif membuat interaksi semua karyawan di K3S melalui kelompok kerja yang dibentuk di semua fungsi, sehingga terjadi pertukaran informasi yang sangat cepat terjadi antar K3S, sehingga jika ada image yang jelek di mata karyawan itu akan langsung diketahui oleh karyawan di perusahaan lain dan sulit bagi perusahaan itu untuk meretain karyawan yang terbaik, sehingga akan sulit mencapai target bisnis. Nah, bagaimana PCH ini melakukan internalisasi merek perusahaannya itu sendiri? Bagi karyawan PCH, brand perusahaan itu dipersepsi diwakili oleh visi, misi, nilai, dan juga ada kompetensi corporate. Nah, ada terjadi keluhan-keluhan, ya, sangat sering terjadi keluhan-keluhan dari karyawan terkait internal branding. Beberapa mereka ungkapkan, apa sih yang dibanggakan dari PCH? Ada lagi mengatakan, kita ini punya visi, misi, dan nilai, tapi tidak pernah diinternalisasi secara serius. Sebenarnya di 2015, PCH telah merumuskan visi dan misi, ya, hanya visi dan misi, tapi lebih kepada kepentingan pengurusan izin. Lalu di tahun 2020 dilakukan perubahan pernyataan visi misi dan ditambahkan pernyataan nilai, dan di 2021 ada perubahan di nilai-nilai perusahaan itu sendiri dan dicoba disosialisasikan melalui presiden speech, melalui Zoom. Lalu di November 2021 sampai Februari 2022, Departemen SDM atau HRD mencoba menginternalisasi kompetensi corporate, ya, ke seluruh karyawan. Tapi realitasnya pada saat ini tidak ada satu karyawan PCA yang bisa menyebutkan secara sempurna pernyataan visi, misi, dan nilai perusahaan. Bahkan yang sangat miris adalah di Desember 2022 terjadi insiden yang menyebabkan fatality, 2 meninggal dan 6 cacat. Padahal aspek safety adalah salah satu pernyataan nilai perusahaan ini. Sehingga apa yang menjadi rumusan masalah adalah PCH belum memiliki internal branding yang kuat. Yang kedua, PCH sudah memiliki perangkat untuk menciptakan internal branding yang kuat, namun belum dilaksanakan. Dan pernyataan visi, misi, nilai-nilai, dan kompetensi perusahaan masih tidak terinternalisasi dengan baik ke seluruh karyawan. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ada 7. Ya, bagaimana manajemen menerapkan 7 hal: brand orientation, brand centered human resource management, internal brand communication, brand leadership, internal brand knowledge, internal brand involvement, dan internal brand commitment terhadap karyawan di perusahaan PCH ini. Adapun landasan teori yang saya ambil untuk mendukung penelitian ini ada 2 bagian besar, yaitu social identity theory atau teori identitas sosial yang menyatakan bahwa individu itu memiliki sebagian konsep dirinya atau mendapat sebagian konsep dirinya yang melalui bagaimana dia sebagai anggota dalam sebuah kelompok sosial. Dan dari teori social identity ini nanti akan didapati bagaimana seseorang bangga, ya, bagaimana seseorang bangga dan menilai harga dirinya ketika menjadi bagian dalam satu kelompok sosial. Yang kedua adalah internal branding. Internal branding sebuah aktivitas dan proses yang membantu perusahaan menginformasikan, menginspirasi karyawan tentang apa? Tentang brand perusahaan itu sendiri. Yang tujuannya apa? Ini menyelaraskan semua pesan yang dikomunikasikan baik ke dalam maupun keluar melalui Departemen SDM. Aspek utama internal branding yang diidentifikasi oleh peneliti ada 7 seperti yang saya sebutkan tadi di dalam rumusan pertanyaan penelitian.
Nah, apa brand orientation itu sendiri? Brand orientation adalah bagaimana merek itu ya sebagai sumber daya strategis dan untuk menyebarkan pemahaman bahwa ternyata brand itu bukan hanya tugas departemen pemasaran saja. Yang kedua, brand center human resource management. Manajemen SDM yang berorientasi merek itu akan selalu berusaha menyelaraskan perilaku karyawannya melalui apa? Nilai yang terkandung di dalam merek itu sendiri. Lalu internal brand communication. Internal brand communication itu berfungsi menyampaikan gagasan tentang brand perusahaan kepada karyawan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran yang dimainkan oleh karyawan dalam meningkatkan brand itu sendiri. Yang keempat, brand leadership. Bagaimana peran kepemimpinan di dalam memotivasi karyawan menerjemahkan nilai-nilai merek tadi itu menjadi kenyataan. Baru yang kelima, internal brand knowledge adalah bicara mengenai seberapa tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran yang dimiliki karyawan terhadap merek yang mereka representasikan. Lalu yang keenam, internal brand involvement. Ini menunjukkan pada partisipasi aktif dan keterlibatan seluruh karyawan dalam apa? Mewujudkan dan mempromosikan merek perusahaan ini sehingga mereka bangga, mereka punya rasa memiliki dalam berinteraksi melalui pekerjaan mereka. Kemudian yang ketujuh, internal brand commitment. Ini menunjukkan memberikan tingkat dedikasi dan keterikatan karyawan terhadap brand perusahaan dan ini berpengaruh terhadap apa? Perilaku, kinerja dan kontribusi karyawan itu sendiri terhadap kesuksesan perusahaan. Metode penelitian saya ambil dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara maupun observasi dan analisis teks. Dan ini saya lakukan untuk menganalisis internal branding pada perusahaan PCH. Metode pengumpulan datanya ya ada dua, yaitu data primer. Data primer itu sumber data yang saya dapatkan langsung dari melalui wawancara kepada narasumbernya. Data sekunder ini untuk memperkuat data primer tadi dengan membandingkan dengan laporan kinerja perusahaan. Desain penelitian ini dirancang untuk menggali persepsi dan pengalaman karyawan terkait implementasi internal branding di perusahaan PCH dengan fokus pada aspek ekuitas merek internal, khususnya merek PCA yang terdiri dari 7 aspek yang saya sebutkan tadi. Metode analisis datanya saya menggunakan metode kualitatif dengan analisis model interaktif, di mana prosedur analisis datanya saya lakukan reduksi data, penyajian data, lalu dari situ saya tarik dan verifikasi kesimpulan. Narasumber yang saya ambil adalah ada 8 narasumber yang mewakili berbagai macam variasi jabatan dan fungsi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa inisial dan nama, ini mewakili berbagai macam departemen atau fungsi dan mewakili berbagai macam level, ada level superintendent, ada mewakili manajemen yaitu manager, ada mewakili supervisor, lalu ada mewakili staff, lalu ada yang mewakili struktural maupun fungsional atau fungsional itu disebut spesialis. Profil PCH ini sendiri, perusahaan ini didirikan tahun 99, bagian dari sebuah BUMN di China yang bernama CNPC dan resmi melakukan ekspansi di tahun 2002 ke Indonesia dengan mengakuisisi sebuah perusahaan oil and gas juga ya. Lalu terus itu sepanjang 20 tahun ya, sepanjang 20 tahun PCA beroperasi di Blok Jabung ya, di Blok Jabung yaitu di Tanjung Jabung Timur di daerah Jambi sana. Lalu ini beroperasi sampai 2023 dan resmi dari 27 Februari 2023 PCH diberikan perpanjangan kontrak 20 tahun ke depan lagi. Yang uniknya perusahaan ini adalah walaupun ini di bawah naungan CNPC dan tersebar secara global di berbagai belahan dunia, namun tidak ada standarisasi dari CNPC kepada PCH terkait operasional di Indonesia, sehingga berdampak juga tidak ada nilai budaya korporat bahkan strategi marketing yang kuat yang diturunkan dari CNPC. Pemimpin-pemimpin tertinggi di PCH juga dari 6 pemimpin itu hanya 2 karyawan nasional dan 4 itu didominasi oleh ekspatriat dan mereka hanya bertugas paling lama sampai 6 tahun. Yang menjadi pembahasan kita di dalam hasil penelitian ini atau hasilnya adalah bahwa terkait dengan brand orientation, bahwa janji yang terkandung di dalam brand PCH itu sendiri sudah dipersepsi baik karena ini merupakan
perusahaan global, lalu disertai dengan beberapa benefit yang sangat baik, dan ini menumbuhkan harapan kepada karyawan. Brand Centered Human Resource Management ada keraguan ya terkait efektivitas dari proses internalisasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui pelatihan-pelatihan. Lalu internal brand communication memang sudah berhasil mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, namun masih banyak potensi peluang untuk mengoptimalkan kampanye brand ini sehingga bisa meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar tertulis. Brand leadership, ya brand leadership ada memang kesenjangan dalam pemahaman dan exposure terhadap top manajemen di level mid to low, ya, tapi sudah ada komitmen dari manajemen puncak perusahaan untuk menerjemahkan visi perusahaan ke dalam tindakan yang nyata. Internal brand knowledge, ya, PCH sudah mampu membedakan diri melalui brand yang kuat, ya, harmoni budaya, dukungan dari negara yang kuat, memberikan keleluasan bagi karyawan untuk berimprovisasi, sehingga karyawan merasa ada keunikan yang dirasakan di antara perusahaan sejenis. Internal brand involvement, sudah terjadi keterlibatan, ya, sudah terjadi keterlibatan karyawan di dalam edit ya Pak Simon yang ini ya, edit ya. Terkait dengan internal brand involvement, citra PCH yang sudah besar di masyarakat didukung modal yang kuat dan optimal diinvestasikan, memberikan kekuatan politik sehingga brand PCH ini dianggap penting oleh masyarakat. Internal brand commitment, walaupun belum sepenuhnya seperti satu keluarga, namun sudah ada satu suara, bahasa yang sama, bahwa mereka tetap penting menjaga semangat kerja, profesionalisme, dan semangat kerjasama di antar karyawan. Beberapa kesimpulan yang bisa saya sajikan. Satu, penelitian mengungkap bahwa ternyata internal branding di lingkungan karyawan perusahaan PCA itu penting. Kemudian perusahaan PCA memiliki orientasi merek yang kuat, namun realisasinya belum optimal. Pengetahuan mengenai brand dibangun melalui berbagai macam budaya harmonis, nilai yang jelas, dan kenyamanan kerja yang mendukung kreativitas. Keterlibatan secara internal sudah tercermin dalam keberhasilan merek PCH di dalam politik dan hubungan pemerintah. Kemudian komitmen karyawan juga terlihat melalui persepsi mereka ya dalam satu keluarga besar, ya, melihat bahwa mereka perlu kerjasama. Manajemen SDM yang berorientasi pada merek juga menekankan perlunya konsentrasi yang lebih lanjut dan arah yang jelas dalam pengembangan karyawan. Komunikasi internal sudah terlihat melalui berbagai inisiatif. Kemudian kesimpulannya akhirnya kepemimpinan PCH ini diilustrasikan melalui komitmen top manajemen dalam menjelaskan visi, misi, dan nilai perusahaan meskipun perlu meningkatkan pemaparan dan komunikasi dengan karyawan di level menengah ke bawah. Secara umum, PCH sudah menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk membangun dan memperkuat identitas mereknya. Nah, beberapa implikasi. Ada 6 implikasi. Pertama, manajemen harus memastikan bahwa nilai-nilai inti perusahaan dan budaya organisasi terintegrasi kuat dalam strategi orientasi branding. Yang kedua, manajemen harus merancang program pelatihan yang menyeluruh untuk memastikan seluruh karyawan memiliki pengetahuan yang kuat tentang nilai yang tergantung di dalam merek, visi, dan misi perusahaan. Yang ketiga, manajemen perlu mengintegrasikan nilai-nilai merek dalam seluruh aspek kegiatan perusahaan dalam menciptakan platform partisipasi karyawan sehingga bisa mempromosikan kolaborasi dan kontribusi aktif terhadap pengembangan dan pemeliharaan merek itu. Yang keempat, manajemen perlu mendefinisikan dengan jelas nilai dan identitas merek brand perusahaan serta menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh karyawan. Yang kelima, bagian SDM perlu memastikan bahwa seleksi, pengembangan, dan retensi karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai merek dan kecocokan budaya. Yang keenam, manajemen puncak perlu mengembangkan strategi komunikasi internal yang kuat, termasuk penggunaan platform komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi yang terbuka dan transparan. Beberapa saran. Walaupun penelitian mengungkap beberapa temuan, namun ada keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Yaitu studi ini hanya berfokus pada karyawan perusahaan migas di Indonesia. Untuk penelitian mendatang disarankan perlu melakukan penelitian kuantitatif dengan menguji elemen-elemen internal branding dengan lingkup perusahaan yang lebih luas. Dan penelitian mendatang bisa menganalisis peran kepemimpinan, iklim kerja organisasi, brand champion atau brand ambassador, dan juga employer branding. Demikianlah hasil
penelitian yang bisa saya sajikan terkait internal branding di PCA. Saya ucapkan terima kasih.